Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan hidup kita di dunia ini hanya sekali. Seharusnya setiap manusia berpikir bagaimana supaya kehidupannya di dunia ini yang singkat dan hanya sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa arti. Berbicara tentang kehidupan yang berguna, makna, arti, dan guna dari kehidupan kita itu bukan tergantung apa kata manusia. Manusia seringkali memberi label kehidupan seseorang itu kehidupan yang berarti, kehidupan yang berharga adalah dari penilaian dunia, adalah dari keberhasilan dunia, adalah dari ketika orang tersebut memiliki ini, itu, dan sebagainya. Saudara, kalau kita bicara tentang makna hidup, maka secara objektif kita harus melihat dari sisi pencipta kita. Dia yang menciptakan kita dan Dia yang tahu sesungguhnya apa arti dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang arti dan makna hidup, maka jangan tanya apa kata dunia tentang makna hidup, tentang arti hidup, tentang harga kehidupan. Tetapi tanya Tuhan sendiri. Apa kata Tuhan tentang makna hidup kita? Kehidupan yang bagaimana yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Dengan kerinduan dan harapan supaya melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengar renungan malam hari ini, saudara mulai berpikir bagaimana supaya kehidupan yang sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga setiap saudara yang mendengarkan renungan ini akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Kisah Rasul pasal 18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana teks firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang murid yang bernama Apolos. Dan firman Allah mencatat tentang Apolos ini, bahwa di ayat 27 bagian terakhir, ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Apolos ini sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dia menjadi seorang yang sangat berguna. Dan dia menjadi seorang yang sangat berguna bukan menurut apa kata orang lain, tapi menjadi seorang yang sangat berguna menurut firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang mencatat bahwa hidup Apolos ini adalah kehidupan yang sangat berguna. Saudara, saya percaya sekali lagi bahwa setiap kita rindu supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat berguna. Tetapi sekali lagi saudara, hidup yang berguna bukan apa kata orang lain. Kalau manusia menilai makna dari hidup, maka manusia pada umumnya akan menilainya dari sisi siapa saudara dan apa yang saudara miliki, seberhasil apa saudara, sekaya apa saudara, apa pangkat dan jabatan saudara dan sebagainya. Padahal itu adalah hal-hal yang bersifat sementara, dan semuanya akan hilang lenyap. Makna hidup yang sesungguhnya adalah, sekali lagi, seharusnya menurut pencipta kita. Apa makna kita diciptakan, seharusnya itulah makna hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya kemana kita pergi mencari arti atau makna dari kehidupan yang sesungguhnya? Kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Kehidupan yang bagaimana, yang benar-benar bermakna dan berguna menurut Tuhan, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Dan hari ini saudara, kita bisa belajar dari seorang
murid Tuhan, di mana dicatat bahwa kehidupannya sangat berguna. Sekali lagi di ayat 27 itu bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Bahkan firman Allah mencatat bahwa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Biarlah saudara malam hari ini muncul kerinduan yang begitu dalam di hati kita, dalam kehidupan kita, supaya hidup ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena kehidupan ini singkat, kehidupan ini hanya sekali, dan semuanya akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu begitu saja, tapi biarlah kehidupanku dan kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat berguna. Yang menjadi pertanyaannya, dan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara, adalah kehidupan yang bagaimana, yang bermakna dan berguna di hadapan Tuhan menurut penilaian Tuhan. Saudara, di dalam video ini melalui teks firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, karena ada 3 hal di dalam dirinya yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Yang pertama itu ada di ayat 24 saudara, di mana dikatakan di sana, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan kemudian di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Saudara, yang pertama, mengapa pada akhirnya kehidupan Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, menurut penilaian Tuhan sendiri, dan memang benar-benar hidupnya berdampak pada orang lain, karena dikatakan dia sangat berguna bagi orang yang percaya. Yang pertama saudara, yang menjadi alasannya adalah karena Apolos ini adalah seorang yang sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya yang pertama, bagaimana sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna, karena dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan. Dia mendalami firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia seorang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudara, sebagai pengikut Kristus, seorang pengikut Kristus, orang tersebut akan memiliki kehidupan yang berarti dan berguna dan bisa berdampak jika orang tersebut memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Karena tanpa mendalami dan memahami firman Tuhan, bagaimana dia bisa menghidupi firman Tuhan? Tanpa dia memahami kebenaran-kebenaran firman, bagaimana dia bisa menghidupi firman? Itu sebabnya saudara, bagaimana supaya kehidupan seorang pengikut Kristus bisa menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Orang tersebut harus menjadi orang yang memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara rindu kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang mengerti firman, memahami firman. Bagaimana supaya kita mengerti dan memahami firman? Belajarlah firman.
Apolos ini dia berasal dari Alexandria. Kota Alexandria adalah kota yang di sana sangat kuat akademisnya, saudara, pendidikannya. Orang-orang di Alexandria itu terkenal dengan filsafatnya, orang-orang yang belajar di sana. Dan Apolos ini berasal dari sana. Artinya bisa disimpulkan bahwa kenapa Apolos ini menjadi seorang yang fasih berbicara dalam soal-soal kitab suci, memahami firman Tuhan, karena dia orang yang suka belajar firman Tuhan. Orang yang suka meneliti, merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat fasih memahami firman Tuhan, dan dengan demikian akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya dan saudara akan menjadi orang yang sangat berguna. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang sangat bermakna jika hidup kita, di dalam kehidupan kita menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang ahli dan memahami firman Tuhan. Dengar saudara, sekalipun seseorang, saya atau saudara, memiliki banyak hal di dunia ini, saya dan saudara menjadi orang kaya, orang sukses menurut ukuran dunia, menjadi seorang yang berjabatan tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jika kita tidak memahami firman Tuhan, yang akhirnya berdampak kita tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu nol di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidupnya bermakna dan berguna itu adalah orang yang memahami firman Tuhan. Karena dengan memahami firman Tuhanlah pada akhirnya dia bisa menghidupi firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita tergolong orang yang fasih dalam firman Tuhan? Apakah kita tergolong orang yang memahami kebenaran firman Tuhan? Seharusnya saya dan saudara menjadi orang yang memahami firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita telah diberi firman-Nya. Kita telah diberi Alkitab. Wahyunya telah diberi kepada kita supaya kita bisa belajar kebenaran-kebenarannya, kita bisa belajar firman-Nya, dan akhirnya kita menjadi seorang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita bermakna dan berguna. Ditambah lagi begitu banyak media saudara yang bisa saudara gunakan untuk belajar dan mendalami firman Tuhan. Channel renungan ini salah satu dibuat tujuannya adalah supaya lebih banyak anak-anak Tuhan lebih mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam channel ini saudara setiap hari diposting renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap hari jam 7 malam akan diposting seri renungan baru saudara. Kalau saudara mau hidup saudara bermakna dan berguna di hadapan Tuhan dengan cara saudara memahami dan mendalami firman Tuhan, dengar, channel ini adalah salah satu cara dan jalan bagi saudara untuk mendalami firman Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang yang fasih berbicara, fasih dan memahami firman Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara setiap malam renungkan firman Tuhan melalui channel ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Dalami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan. Karena dengan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhanlah maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna. Dengan saudara mendalami firman Tuhan,
sehingga prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan itu mengisi kehidupan saudara. Secara otomatis saudara akan menjadi orang yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah hidup berdasarkan kebenaran dan prinsip firman Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini pun saudara akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Itu yang pertama, saudara. Apolos menjadi seorang yang sangat berguna dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia seorang yang memahami, mendalami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, yang menjadi alasan sehingga kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat berguna di hadapan Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kemudian saudara dikatakan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Kemudian ayat 27 bagian terakhir, sehingga ia menjadi seorang yang sangat berguna. Saudara, yang kedua yang ada dalam diri Apolos ini adalah, selain dia memahami dan mendalami firman Tuhan, dia juga seorang yang bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersemangat untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di rumah-rumah ibadat dia beritakan firman Tuhan di sana. Ia mengajar orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Ia mengajar tentang Yesus. Karena di ayat 28 tadi dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bersemangat dan tidak jemu-jemu untuk memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah Mesias. Saudara, wajar kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna, kata firman Tuhan, dicatat oleh firman Tuhan. Karena Apolos adalah orang yang sangat bersemangat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan jalan keselamatan kepada orang banyak. Dengar saudara, hal yang paling berharga yang bisa kita beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Saudara, kalau saudara mau mengasihi seseorang dan saudara menolong dia, misalnya ada orang yang saudara kasihi, apakah keluarga saudara, apakah teman saudara, dia sedang sakit misalnya, dan kemudian dia harus berobat, harus dioperasi oleh dokter, tapi dia tidak akan bisa dioperasi tanpa ada sejumlah dana yang disediakan sebelum operasi dilaksanakan. Tetapi orang tersebut tidak memiliki dana, sehingga dia tidak bisa dioperasi. Padahal kalau dia tidak dioperasi, maka dia hanya menunggu hari misalnya. Lalu kemudian saudara memiliki harta, saudara adalah orang yang kaya misalnya, dan kemudian saudara punya hati, saudara mau menolong orang ini, dan kemudian saudara mengorbankan hartamu supaya orang tersebut bisa dioperasi dan dia bisa sehat. Dan saudara, ketika saudara menolong dia dan benar akhirnya dia dioperasi dan kemudian dia sehat, dan dia akan sangat berterima kasih kepada saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika dia dioperasi dan dia sehat dari penyakitnya, setelah itu berapa lama dia akan hidup? Berapa lama akan bertahan? Paling puluhan tahun ke depan. Tapi setelah itu apa? Dia akan sakit lagi dan dia akan mati.
maka kebaikan saudara tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama. Tetapi jika selain saudara berbuat baik kepada orang lain, tetapi ada satu yang paling berharga, yaitu berita tentang keselamatan saudara beritakan kepada orang lain, maka ketika dia menerima Yesus melalui berita yang saudara sampaikan kepada dia, maka orang tersebut akan diselamatkan dan dia akan masuk surga sampai selama-lamanya. Orang tadi sehat hanya sekian waktu, sekian tahun ke depan. Tapi kalau berita keselamatan yang disampaikan kepada seseorang dan dia menerima Yesus melalui berita keselamatan yang kita sampaikan, maka akhirnya dia menjadi warga sorga dan dia akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Itulah kebaikan yang paling tinggi, saudara, memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara mengasihi orang tua saudara. Harus. Sebagai orang Kristen, saudara harus buktikan saudara mengasihi orang tua, mengasihi orang lain, bahkan musuh pun disuruh untuk kita kasihi. Tetapi hari ini, apa bukti saudara mengasihi orang tua? Mungkin saudara berkata, pendeta, karena saya dari kecil, dari dalam kandungan sudah dipelihara oleh orang tuaku, maka di masa tua dari orang tuaku, aku akan memelihara mereka, aku akan merawat mereka sebaik-baiknya. Ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, saya angkat jempol dan saya bangga dengan anak-anak Tuhan seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya hari ini, apakah orang tua saudara tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah dia sudah yakin dosa-dosanya sudah ditanggung di kayu salib dan dia sudah ditebus oleh darah Yesus? Kalau dia belum memiliki iman dan keyakinan itu, saudara, maka kalau nanti dia mati, dia pasti masuk neraka. Akhirnya saya berpikir, kalau saudara merawat dia di dunia ini, melakukan yang terbaik bagi dia di dunia ini, tapi saudara biarkan dia menuju ke neraka, apakah bisa dibilang bahwa kita ini orang yang baik? Apakah bisa dibilang bahwa kita mengasihi dia? Jika kita menolong dia, membantu dia, merawat dia, tapi kita tahu dia belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, artinya dia sedang menuju ke api neraka dan kita biarkan, apakah itu bisa dibilang bahwa kita mengasihi orang tersebut? Saudara, menurut saya alangkah kejamnya kita jika ada orang tua kita yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, kita biarkan. Itu artinya kita biarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Maka perbuatan tindakan yang paling berguna yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini adalah memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, karena jika mereka menerima berita keselamatan itu, itulah yang paling berguna dan paling berdampak dari kehidupan kita. Kalau kita memberi dia makanan saat dia lapar, dia makan, dia kenyang, selesai, dan besok dia akan lapar lagi. Tapi kalau kita beritakan berita keselamatan dan dia terima Yesus sebagai Juru Selamatnya, maka dia akan selamat sampai selama-lamanya. Itu sebabnya yang terbaik, yang termahal yang bisa saudara beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Beritakanlah Injil keselamatan kepada mereka. Jika mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, beritakan Injil keselamatan itu. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Dikatakan di ayat yang ke-26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat.
Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, yang ketiga, kenapa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, kata firman Tuhan? Karena Apolos ini adalah orang yang siap diajar, siap diubahkan, siap diproses. Kenapa saya berkata seperti itu, saudara? Karena di ayat 24 dikatakan dia orang yang sangat fasih. Dia memahami firman Tuhan. Dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, dikatakan di ayat 24. Tetapi di ayat 26, di sana dicatat bahwa satu kali Priskila dan Aquila mendengar dia sedang menyampaikan firman Tuhan, dan Priskila dan Aquila menganggap bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri Apolos, yang perlu dijelaskan kepada Apolos, sehingga mereka panggil dia, mereka ajar dia, dan Apolos siap diajar sekalipun dia disebut orang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Tetapi dia tetap siap untuk dididik dan diajar. Dan terlebih lagi, saudara, ada yang tidak lazim di sini di ayat 26 ini. Karena dikatakan di sana, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Setelah Priskila dan Aquila, mana yang laki-laki? Mana yang suami? Priskila atau Aquila? Tentu saja Aquila. Aquila lah yang laki-laki. Dan biasanya dalam budaya Yahudi, yang ditulis terlebih dahulu itu seharusnya yang laki-laki. Harusnya tadi Aquila dan Priskila. Tetapi di sini sengaja penulis mencatat Priskila dan Aquila untuk menegaskan bahwa oleh perempuan sekalipun Apolos siap untuk diajar dan dididik. Wajar, saudara, kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, menjadi kehidupan yang sangat bermakna. Karena Apolos ini siap diproses dan dibentuk terus, siap diajar sekalipun dia dikenal sebagai orang yang mahir, tapi dia tetap masih siap diajar sekalipun oleh perempuan. Dia siap diajar, dia siap diproses dan terus diproses. Saudara, kalau kita rindu kehidupan kita bermakna dan berguna di hadapan Tuhan, mari alamilah perubahan hidup dengan cara siap diajar dan siap diproses seperti Apolos. Sekalipun sudah mahir, tetapi ketika ada hal yang dia tidak paham dan kemudian diajar oleh orang lain, dia siap. Bahkan diajari oleh perempuan yang biasanya tidak lazim, tapi itu pun dia siap. Sehingga akhirnya sekali lagi firman Allah mencatat di ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Hidup Apolos menjadi sangat berguna. Kenapa, saudara? Pertama, dia orang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan karena dia belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena dia orang yang begitu bersemangat memberitakan berita keselamatan bahwa Yesuslah sang juru selamat. Ketiga, karena dia orang yang siap diproses dan dididik, diubahkan lagi. Sebagai aplikasinya, saudara, biarlah kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Dengan cara bagaimana, saudara? Belajar dan renungkan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Dan beritakan jalan keselamatan itu kepada keluarga saudara, kepada orang-orang tua saudara, kepada saudara-saudaramu, kepada orang-orang yang saudara cintai. Beritakan berita keselamatan kepada mereka jika mereka belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian yang terakhir, milikilah karakter siap diproses, siap diajar, siap dibentuk terus dan terus di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah merenungkan firman-Mu.
di mana firman-Mu menegaskan, supaya kehidupan kami sangat berguna, sama seperti Apolos kehidupannya sangat berguna menurut firman Tuhan, menurut penilaian firman Tuhan. Maka hari ini pun kami rindu kehidupan kami menjadi sangat berguna. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak belajar firman-Mu. Supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak menyampaikan firman-Mu, menyampaikan berita Injil. Dan supaya kehidupan kami sangat berguna, kami juga harus terus siap diproses dan dibentuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit.
Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan, dan nyatakan mujizatmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong
pulihkan ya Tuhan, pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka
Jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik,
Saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.